Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin melanjutkan pesan-pesan cinta untuk tamu Allah sebagai bekal kita untuk menuju ke Baitullah. Pesan yang keempat yaitu ihram sedari niat. Ihram ini sebagai penanda bahwa kita melakukan umroh atau haji. Sakralnya ketika kita memakai pakaian ihram dan sebagai startnya melaksanakan umroh, kan ada juga konsekuensinya. Tahu nggak apa hikmah dari menggunakan pakaian ihram? Jangan-jangan kita sekedar pakai karena syaratnya begitu. Ya sayang aja. Ketahuilah teman-teman, kita sedang latihan menghadap kepada Allah. Makanya ketika ada orang yang sedang pakai kain ihram dan dia nggak sadar akan hal ini, maka sayang sekali dia nggak paham akan hal ini. Kita bukan sekedar iring-iringan dengan rombongan, bukan sekedar naik bis, tawaf, sa'i. Maka sayang, berarti dia nggak sadar akan ketemu dengan Allah. Kita itu sedang siap-siap mau ketemu sama Allah. Seperti halnya nanti ketika kita pakai kain kafan, kita ketemu sama Allah. Bahasa to the point-nya adalah ketika kita ini sedang latihan mati teman-teman, latihan pakai kain kafan. Maka apa yang mesti kita lakukan? Kita harus menjadi seorang hamba. Kita datang dalam keadaan tidak membawa apa-apa dan kembali juga dalam keadaan tidak bawa apa-apa. Mudah-mudahan kita jangan sampai sombong. Mohon maaf, banyak yang sudah berangkat haji tapi masih sombong. Dia masih merasa punya jabatan, merasa sebagai orang yang kaya, punya pengaruh. Tidakkah kita harus belajar dari kain ihram kita? Coba dilihat deh ketika pakai kain ihram. Ada nggak perbedaan dengan tukang becak, pemulung dengan presiden misalnya? Tidak ada, semua sama-sama, ya nggak? Sama tukang becak dengan presiden sama. Kita sebagai hamba di hadapan Allah. Kesombongan kita harusnya sudah rontok. Ayo kita rontokkan semua kesombongan kita, jabatan kita. Kalau sudah ihram, kita dilatih untuk taat. Kan ada larangan-larangannya. Kita murnikan niat, hati-hati. Kita memang benar-benar akan kembali kepada Allah dalam kondisi sebenar-benarnya hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ketika hati kita sudah tersetting seperti itu, niatnya ingin bertemu dengan Allah, maka dari sejak hari ini hati kita harus terkondisikan. Ketika sudah sampai di Baitullah, tuh hati kita full merasakan nikmatnya dijamu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesannya di sini, jangan sampai kain ihram kita hanya membalut tubuh kita, tidak dengan hati kita. Jangan sampai. Ya, kemudian pesan yang kelima, pernyataan kemudian permintaan. Saya mau tanya, siapa yang pernah umroh? Banyak enggak yang nitip doa? Banyak ya? Bahkan ada yang ngasih catatan, bahkan kita sendiri juga punya catatan. Banyak titipan doa-doa. Pertanyaan saya, boleh enggak? Ya boleh, memang Allah yang menyuruh. Tapi yang terpenting adalah
ketika kita sudah sampai di Baitullah, kita yang pertama adalah pernyataan yang pertama adalah kita ngaku, kemudian kita mengadu. Contohnya begini, misalnya ini terjadi pada kita semua. Misalnya ada orang yang memenuhi semua kebutuhan kita. Kita mau makan dikasih, anak kita mau sekolah dikasih biaya, kita mau rumah dikasih, kemudian mau kendaraan dikasih, kemudian apapun yang kita inginkan dikasih sama dia. Dan orang itu kita tidak pernah ketemu dengannya. Nah, suatu saat orang yang sering memberikan kita ini orang kaya raya. Suatu saat dia ingin ketemu sama kita, dia ingin kita ke rumahnya. Nah, pertanyaan saya, apakah apa yang harus kita lakukan setelah sampai ke rumahnya? Apakah kita mengucapkan terima kasih atau kita ingin minta lagi? Nah, tentunya yang kita lakukan adalah mengucapkan terima kasih. Karena apa? Dia sudah baik sama kita. Semua yang kita butuhkan, semua yang kita inginkan, dia penuhi setiap hari. Nah, jadi kesimpulannya yang kelima itu, kita mengucapkan pernyataan terima kasih kepada Allah. Dulunya ini pengalaman saya pribadi, dulu waktu tahun 2017 umroh pertama itu, saya itu sudah memiliki catatan dari rumah, dan juga banyak saudara-saudara yang nitip doa. Tapi apa yang terjadi setelah sampai di Madinah, waktu itu pesawat nyampe Madinah pertama kali menuju ke Madinah, itu melihat hotel-hotel itu saja hati saya itu nangis. Mata saya bercucuran air mata, saya itu. Saya tidak bisa berkata-kata yang lain kecuali mengucapkan rasa syukur. Rasa syukur, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau izinkan hamba ke sini ya Allah. Kalau bukan dengan izin-Mu ya Allah, hamba tidak bisa ke sini ya Allah, ke rumah-Mu, ke tempat Rasul-Mu ya Allah yang mulia. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang memiliki harta tapi belum Kau izinkan ke sini ya Allah. Tapi hamba yang banyak dosa, hamba yang banyak maksiat kepadamu. Engkau yang maha tahu tentang kondisi hamba ya Allah, tapi Engkau izinkan hamba ke sini ya Allah. Itu aja yang saya ucapkan, rasa syukur terharu, rasa syukur yang begitu dalam. Tidak bisa saya ucapkan dengan kata-kata itu, perasaan itu. Nah, setelah itu hari kedua, ketiga kita boleh meminta doa apa saja yang kita doakan, boleh, malahan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesannya di sini, ketika kita sudah sampai di Baitullah, yang kita ucapkan pernyataan dulu, baru kemudian permintaan. Kita boleh meminta apa saja, tetapi yang kita ucapkan terlebih dahulu adalah rasa syukur, rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah mengizinkan kita menjadi tamunya. Pesan yang keenam, berpamitan untuk berjumpa dengannya. Ini biasanya kan banyak para jamaah yang berpamitan dengan melakukan
walimatus safar, saling berpamitan dengan sanak keluarga. Yang paling penting di sini kita berpamitan dengan segala keburukan dan maksiat yang kita lakukan. Kita mulai bertekad dari rumah. Ketika kita berangkat ke Baitullah, kita suci bersih. Sebelum berangkat kita sucikan diri kita, dan setelah kita ke Baitullah juga kita sucikan diri kita. Mohon maaf, kita diundang bupati saja kan kita mandinya hampir 2 jam sama dandannya. Masa kita mau ketemu dengan Allah kita enggak mempersiapkan diri kita dengan cara yang terbaik. Bukan sekedar pakaian, bukan sekedar perlengkapan, tapi persiapan hati kita. Bertaubat kepada Allah, kita tinggalkan semua bentuk maksiat, semua bentuk keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Kita taubat, taubatan nasuha. Mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hamba pamit dengan semua keburukan-keburukan hamba taubat ya Allah. Itu yang kita ucapkan. Jadi pesannya di sini bukan sekedar ke rumahnya, namun dalam rangka berjumpa dengannya. Kemudian yang ketujuh, titik balik kebaikan. Kita azamkan semoga kita ketika kita kembali ke dari Baitullah, Allah memperbaiki semua keburukan-keburukan kita menjadi kebaikan. Karena apa? Nanti di Baitullah Allah kondisikan bahwa kita itu merasakan kenikmatan di sana di dalam beribadah. Karena semua orang di sana berlomba-lomba melaksanakan ibadah. Nah, maksudnya di sini ketika kita sampai di rumah, kembalinya kita dari tanah suci, apakah kondisi seperti yang di Baitullah itu akan kita bawa ke rumah masing-masing? Apakah energi itu masih terpancar kita bawa ketika kita di rumah nanti? Karena banyak yang ke Baitullah rajin, tapi ketika di rumah malas lagi. Makanya pesannya di sini, semua yang di Baitullah jadikan istimewa. Maka manfaatkan sebaik-baiknya, jangan kita lewatkan begitu saja. Mungkin hanya ini pesan-pesan dari Tiang. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa menjalankannya dengan baik dan juga bisa memperbaiki diri kita semua. Sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.